Meskipun Iran terus digempur serangan udara Zionis Israel, layanan publik seperti listrik di ibu kota Iran di Tehran masih terpenuhi. Setelah serangan udara Israel sejak 13 Juni, suasana di Tehran terlihat lebih sepi dari biasanya karena sebagian warga memilih untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terlihat supermarket masih buka dengan stok bahan pokok yang memadai. Hanya saja warga mengeluhkan terganggunya layanan internet karena gangguan Israel. Zionis Israel mengalami kerugian besar dan kerusakan fatal pada fasilitas militer maupun intelijennya akibat serangan balasan Iran. Iran masih melancarkan serangan ke wilayah pendudukan Zionis Israel sebagai balasan atas serangan Israel 13 Juni yang lalu yang menyerang tanpa alasan. Saya sudah bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Mas Faisal Saigaf yang akan membedah lebih dalam soal target-target serangan Iran yang selalu terfokus ke militer Israel. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Faisal, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, nanti kita akan bahas dulu ya mengenai serangan-serangan target dari serangan-serangan Iran ini. Kita akan tampilkan di sebelah kanan saya ini. Kita akan bahas dulu terkait dengan Iran yang pertama kalinya mengerahkan rudal sijil untuk serangan balasan ke Israel pada saat ini. Iran meluncurkan setidaknya 3 rudal sijil dengan jangkauan yang mencapai 2.000 km. Dan rudal ini sulit dideteksi. Ini adalah rudal-rudal sijil yang kemudian diluncurkan Iran untuk menghantam Zionis Israel. Nah, Bang Faisal, apakah dengan diluncurkannya rudal sijil ini berdampak besar terhadap Israel menurut Anda? Bagaimana? Ya, sebenarnya dari awal serangan sudah berdampak besar, tapi kalau dilihat dari rudal sijil ini untuk pertama kalinya, ini rudal ini diluncurkan ditembakkan ke arah Israel. Tapi Israel percaya ada peluru kendali Iran yang lebih daya hancurnya, daya rusaknya lebih hebat, yaitu Khorramsar. Kalau nggak salah sudah diluncurkan Khorramsar. Khorramsar ini kecepatannya belasan Mach di atas atmosfer. Kalau di dalam atmosfer, kemudian dia juga ketika dia mau meledak itu terpecah lagi menjadi 80 target, bisa mencapai 80 target untuk rudal-rudal kecil itu sendiri. Oke, jadi kalau ini lebih ada yang lebih dari sijil, itu namanya Khorramsar. Jadi ini hanya pembukaan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau digunakan bisa lagi yang lebih gede lagi. Iya, oke, kita akan bahas selain rudal sijil, kita akan bahas mengenai hal lainnya mengenai Zionis Israel yang mengklaim rumah sakit Soroka di Beersheba ini menjadi target langsung dari serangan Iran. Namun, Iran menyatakan serangan balasannya sebetulnya menghantam markas komando dan intelijen militer Israel serta kamp intelijen Zionis Israel di Gaviam Technology Park. Nah, jika kita lihat di peta, Anda juga bisa melihat di sebelah kanan layar kaca Anda, Israel menempatkan rumah sakit di antara fasilitas militer dan intelijen Zionis Israel. Nah, hal ini sebenarnya sudah lama diprotes oleh warga Israel sendiri yang menyebut pemerintah Israel ini membahayakan para pemukim atau menjadikan para pemukim sebagai taman hidup dengan menempatkan infrastruktur sipil termasuk permukiman di dekat pusat komando militer terutama di Tel Aviv. Mas Faisal, kenapa kemudian rumah sakit Soroka ini ditempatkan posisinya itu berdekatan sekali dengan pusat-pusat militer Israel, Mas Faisal? Ya, seperti Mas jelaskan tadi, memang banyak fasilitas publik yang berada di dekat fasilitas militer. Di Tel Aviv pun juga demikian. Cuma memang yang kemarin yang disasar itu adalah salah satu fasilitas militer rahasianya Israel, namanya Afkam atau Afif. Itu nggak pernah, itu berada di komplek dekat reaktor nuklir di Mona. Kompleknya itu namanya Shimon Peres Nuclear Complex. Jadi memang itu fasilitas yang sangat rahasia. Nah, itu yang kemarin disasar dengan rudal yang membawa hulu ledak 300 kg. Makanya efeknya sampai ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka ini memang salah satu rumah sakit rujukan untuk merawat tentara Israel selain rumah sakit Ichilov di Tel Aviv yang merawat tentara Israel yang luka dalam perang Gaza. Dampaknya
kena sedikit begitu ya, di rumah termasuk sakit juga Soroka kan gedung begitu ya? Microsoft juga ada yang kena kan, gedung Microsoft di Beersheba. Jadi memang sebenarnya target yang sejauh ini Iran sasar adalah target-target yang militer. Cuma memang ada efeknya. Seperti juga ke kantor kedutaan Amerika di ibu kota Tel Aviv, Israel, itu kan juga kena dampak dari serangan di dekat fasilitas militer yang tidak jauh dari kantor kedutaan Amerika di Tel Aviv. Ya, apakah mungkin di rumah sakit Soroka ini menjadi pusat komando militer juga? Ada narasi begitu, cuma saya juga tidak bisa memastikan ya, karena yang jelas memang nih rumah sakit rujukan utama untuk tentara yang luka dalam perang Gaza, karena paling dekat kan, karena dia berada di wilayah selatan, berbatasan dekat dengan perbatasan Gaza, jadi helikopter tempur Israel itu kalau membawa korban tentara yang luka itu pasti dari Gaza pasti dibawanya ke rumah sakit Soroka. Ya, tapi berdekatan begitu dengan militer gitu. Kan jadi warga Israel sendiri kan juga protes ya sebetulnya ya Mas Faisal. Yeah. Ini kok ditempatkan di situ, bukankah kemudian nanti akan berdampak juga kepada warga Israel, warga Nah, sipilnya? ini saya kurang paham juga kenapa Israel melakukan hal kebijakan seperti itu. Apakah memang karena tidak ada tempat lagi yang strategis atau bagaimana, atau bagian dari bagian dari fasilitas kompleks yang militer tadi dengan Shimon Peres nuklir kompleks itu sendiri. Iya, karena mungkin jadinya ada kecurigaan jadi tameng hidup begitu Nah, ya buat iya, serangan-serangan dari Iran ya. Oke, kita lihat mengenai target serangan Iran yang lainnya. Ini Institut Sains Weizmann yang menjadi pusat riset militer Zionis, utamanya dalam pembuatan rudal dan sistem pertahanan udara Iron Dome juga terdampak serangan balasan Iran. Israel pun merugi hingga ratusan juta dolar. Mas Faisal, seberapa signifikan sebetulnya kerusakan dan kerugian yang dialami ketika Institut Sains Weizmann ini kemudian diserang oleh Iran? Sudah ada laporan dari Kalkalis, situsnya Israel itu mereka rugi 600 juta dolar. Kerusakan langsung akibat karena beberapa gedung di Weizmann Institute ini ada yang hancur. Kemudian juga yang paling merugikan itu adalah sebenarnya proyek-proyek riset itu sendiri. Karena Weizmann Institute ini bekerja sama dengan Elbit System, itu perusahaan keamanan swasta terkemuka di Israel yang memasok 80% persenjataan serta peralatan militer untuk Angkatan Darat Israel, serta memasok 85% drone-drone yang digunakan oleh Israel untuk kebutuhan militer. Berarti keberadaan institut ini sangat penting untuk institut yang institut paling tua di Israel karena didirikan sebelum Israel ada pada tahun 1934. Pendirinya itu presiden pertama Israel Chaim Weizmann, makanya mengambil nama dia Weizmann Institute. Jadi ketika Israel menyerang Iran, pusat-pusat nuklirnya dibalas juga dengan hal yang sama begitu ya, menyasar ke tempat-tempat nuklirnya, pengembangan nuklir dari Israel begitu ya, Mas Faisal. Kita ke targetnya yang lain begitu ya, dari serangan-serangan udara Iran ini, sejumlah pangkalan udara Zionis ini juga berhasil ditarget oleh Iran. Di antaranya pangkalan udara Nevatim. Nah ini dia pangkalan udara Nevatim, dan kemudian ada juga pangkalan udara Hadzerim dan Tel Nov. Nah, Mas Faisal, apa saja dampak kerusakan dari ketiga pangkalan udara yang disasar oleh Iran ini? Sejauh ini belum ada laporan sejauh mana kerusakan di pangkalan militer ini sendiri, karena memang Israel sedari perang awal 13 Juni memang sudah menerapkan sensor militer yang sangat kuat, di mana wartawan, media dilarang meliput atau memfoto atau merekam video terhadap sasaran-sasaran. Terakhir itu ada kejadian Al Jazeera dilarang meliput dan peralatannya diambil. Kemudian wartawan televisi Jerman juga di Tel Aviv juga dilarang untuk meliput sasaran dari target Israel. Jadi memang tidak bisa diketahui, tapi yang pasti tiga pangkalan udara ini memang menjadi sasaran, sama seperti ketika serangan yang dilakukan Iran, serangan balasan pada 13 Oktober tahun lalu. Tapi kalau misalnya memang ya nggak ketahuan sih, mungkin mereka juga takut ketahuan kalau ternyata hancur. Tapi kalau misalnya memang betul-betul berdampak besar, seberapa penting pangkalan udara ini buat Israel sebetulnya? Ya, ini Tel Nov ini salah satu pangkalan udara, seingat saya ini yang menjadi tempat pangkalan F-35-nya Israel, F-35I Adir. Kemudian kalau Nevatim itu tempat Amerika mengirimkan pasokan persenjataan dan perlengkapan militer buat Israel. Oke, baik, cukup penting ya. Kita sekarang ke target serangan Iran yang lain. Target yang tidak kalah penting ini adalah gudang logistik intelijen Israel unit 8.200 di Tel Aviv
yang juga berhasil dihantam oleh serangan balasan Iran. Terkait sejumlah target serangan balasan Iran dalam beberapa waktu belakangan, jumlah rekaman video maupun foto di lokasi ini juga semakin terbatas karena Israel telah mengusir jurnalis asing maupun pemukim untuk mengabadikan dampak serangan balasan Iran ke Israel. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ya, ternyata memang Israel itu tertutup sekali. Ya, mereka mencegah sekali ada liputan-liputan yang masuk ke sana. Mereka memang harus melakukan itu karena pertama mengurangi dampak resikonya. Artinya gini, kalau misalkan itu terblow up, masyarakat Israel yang sudah depresi karena perang Gaza, mereka juga sudah diteror oleh serangan dari Hizbullah, kemudian Hamas dan Jihad Islam, dari Al-Husiyun Yaman. Sekarang harus melihat kenyataan bahwa serangan dari Iran jauh lebih mengerikan. Karena kan tiga yang saya sebut tadi proksi-proksi utamanya Iran. Nah, ini sekarang adalah kepala proksinya. Yang mimpin proksinya jauh, pasti kekuatannya jauh lebih mengerikan. Dan Iran sudah membuktikan lewat serangan balasan sejak 13 Juni lalu. Nah, ini kalau gudang logistik intelijen Israel ini unit 8.200 hancur katakanlah, ataupun rusak berat. Nah, itu bagaimana nasibnya kira-kira? Unit 8.200 ini salah satu unit di dalam intelijen militer Israel. Jadi Israel itu memiliki tiga tipe intelijen. Pertama Mossad untuk luar negeri, kemudian Shin Bet untuk dalam negeri, kemudian Aman. Aman itu intelijen militer kayak BAIS lah di Indonesia. Nah, ini 8.200 ini adalah unit spyware. Jadi memang orang-orang pintar yang direkrut untuk bagaimana mengembangkan aplikasi-aplikasi sadap atau untuk spyware, perang spyware, untuk hacker juga. Nah, ini banyak kan lulusan dari unit 8.200 ini direkrut oleh perusahaan-perusahaan penghasil aplikasi sadapnya Israel seperti NSO Group untuk Pegasus semacam itu. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya melihat serangan-serangan Iran itu cukup strategis, kira-kira bisa sampai kapan ini punya kemampuan untuk kemudian melakukan penyerangan terhadap Israel dari Iran sendiri, Mas Faisal? Saya kira Iran yang sudah mendeklarasikan menyatakan bermusuhan dengan Israel dan juga Amerika sejak kemenangan revolusi Islam 1979 pasti sudah menyiapkan itu sedari awal. Artinya karena mereka sudah mendeklarasikan anti-Zionis, anti-Amerika, mereka pasti sudah siap untuk itu. Makanya kenapa Iran yang sudah dihantam sanksi ekonomi, politik, militer sejak 1979, artinya udah 46 tahun lalu bisa bertahan sampai sekarang. Nah kan ketika Trump meminta agar Iran menyerah, itu pemimpin tertinggi Ali Khamenei kan menyatakan dia tidak akan menyerah. Dan kelihatannya perang akan makin panjang, apalagi keterangan dari juru bicara Gedung Putih semalam itu bilang kemarin malam bahwa Trump akan memberikan keputusan apakah akan intervensi militer dalam perang ini dalam waktu 2 pekan. Artinya perang masih akan bisa berlangsung sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan. Kalau misalnya Amerika Serikat akhirnya ikut-ikutan menyerang, nah ini bagaimana kemudian dari Irannya, Mas Faisal? Iran sudah mengancam akan menutup Selat Hormuz, salah satu selat jalur perdagangan utama dunia. Di situ bisa sekitar 15 tanker tiap hari lewat. Kapal tanker minyak. Terus kemudian juga Iran mengancam akan menyerang 28 pangkalan Amerika di Timur Tengah. Ini efeknya akan kemana-mana selain tadi harga minyak karena penutupan Selat Hormuz. Kalau pangkalan militer Amerika juga hancur, itu adalah pangkalan-pangkalan militer yang menopang keberadaan rezim-rezim di Arab. Artinya di Uni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait dengan Oman itu kan sangat mengandalkan rezim yang berkuasa, kan kerajaan sangat mengandalkan dukungan Amerika untuk mereka bertahan. Makanya ketika terjadi revolusi Arab 2010 yang menumbangkan Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, Husni Mubarak, Gaddafi, terus terakhir adalah Assad, itu kan mereka sudah ketar-ketir. Cuma karena ada Amerika akhirnya revolusi tidak bisa terjadi di sana. Nah sebaliknya di domestik Trump pasti bakal mendapat tekanan besar karena kita tahu kemarin ada kerusuhan di Los Angeles karena kasus kebijakan imigran. Kemudian juga orang juga sudah tidak puas dengan kebijakan Trump yang terus mendukung Israel untuk melakukan genosida di Gaza. Saya kira bisa jadi tekanan Trump untuk mundur di Kongres akan semakin besar karena kan perang itu kan membutuhkan biaya. Kalau orang waras berpikir kan artinya Trump berperang untuk Israel bukan berperang untuk Amerika. Sedangkan banyak kebutuhan dalam negeri juga yang sebetulnya perlu dilakukan oleh Trump ya. Oke, Mas Faisal, Menteri Luar Negeri Iran ini menegaskan negaranya tidak akan bernegosiasi dengan siapapun selama rezim Zionis Israel terus menyerang Iran. Kita ikuti informasinya. در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره
خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. الحمدلله مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردن به تدریج داره آشکار میکنه که اون فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن یک فکر باطل و بیهوده‌ایه. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu dari Menteri Luar Negeri Iran, Mas Faisal, apakah ini artinya Iran sudah siap dengan segala skenario yang kemungkinan bisa terjadi, termasuk kalau misalnya Amerika Serikat ikut menyerang gitu ya? Saya kira Iran sudah siap karena mereka sudah punya pengalaman perang panjang. Kita tahu Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak pada 1988. Ya. Sedangkan Israel ini kan berperang paling lama baru yang perang Gaza sekarang dari awal Oktober 2023. Nah kalau kita lihat dari pengalaman itu Iran sudah biasa berperang panjang, sedangkan Israel perang Arab Israel 1948, 67 dan 73 tidak pernah berlangsung lama, paling lama sebulan kali. Nah tapi ini perang ini yang perang paling lama lawan Hamas saja Israel tidak bisa menang. Itu padahal namanya milisi, sekarang kan lawan negara. Jadi apple to apple, ketika Israel melawan Hamas itu kan tidak apple to apple, milisi melawan negara, tapi negara seperti Israel walaupun dibantu Amerika, Inggris maupun Jerman, mereka tidak mampu mengalahkan Hamas. Iya, itu pun udah dibantu tetap aja belum bisa menang gitu ya. Iya, makanya kalau kita lihat ya, Iran di sini dari awal memang sudah menang dalam melawan Israel. Kenapa sudah menang? Pertama, negara yang dikenai sanksi politik, ekonomi dan militer selama 46 tahun bisa memberikan serangan balasan mematikan terhadap fasilitas militer Israel. Iya, terakhir Mas Faisal, ini kira-kira bisa sampai bertahun-tahun konflik ini, perang ini? Saya kira dunia tidak akan menginginkan itu. Iya, walaupun Iran siap, tapi memang momentum ini sekarang berada di tangan Iran. Artinya Iran akan memanfaatkan momentum ini. Mereka akan membuktikan mereka benar serius anti-Zionis. Itu yang mereka deklarasikan sejak 1979. Dan mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil peran yang tidak pernah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, memberikan sanksi politik, ekonomi ataupun militer terhadap Israel sebagai penjahat perang ataupun penjahat kemanusiaan. Oke, bisa dibilang Israel ketemu lawan sepadan begitu ya, bahkan lebih hebat begitu dari mereka. Baik, Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.